Salam kenal dari kami, sekarang ada beberapa mualaf yang ingin kami bagikan, buat para ikhwanul muslimin dan muslimah semuanya. Siapa para tamu mulia yang dimaksud? Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi selanjutnya. Yang pertama, seorang gadis asal Tionghoa. Ini lika-liku perjalanan mualaf cantik berdarah Tionghoa. Ia bernama Julia Prastini. Kedekatan Wafik Malik dengan sang kakak, Taki Malik, membuat dirinya turut menjadi sorotan publik. Mengikuti jejak sang kakak, wanita berhijab ini ternyata juga gemar membagikan konten tentang Islam. Hal ini dibuktikan melalui channel YouTube miliknya yang kerap membagikan konten-konten terkait. Salah satu konten menarik adalah dirinya yang membagikan kisah perjalanan menuju hijrah seorang mualaf bernama Julia Prastini. Wanita yang akrab dipanggil Jule ini merupakan teman dari Wafik yang dikenalnya dari seorang teman lainnya yakni Daira. Dalam perbincangan tersebut, turut dikisahkan proses perjalanan panjang Jule sebagai seorang mualaf. Ia menceritakan bahwa dulunya ia adalah seorang penganut agama lain yang taat, dengan rajin beribadah setiap hari Minggu, hingga aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan tempat ibadah tersebut. Titik terang menuju hijrah pertama ia dapatkan dari ibunya yang memutuskan untuk masuk Islam. Sempat suatu waktu, Ibunda Jule membujuknya agar memikirkan keputusannya memeluk Islam, dengan alasan agar kedua anaknya dapat mendoakannya ketika suatu saat ibunya telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Namun, bujukan tersebut tak diterima oleh Jule. Ia justru mengatakan untuk tak mencampuri urusan agamanya dengan agama yang dipeluk ibunya itu. Jule merasa semakin didekatkan dengan momen diberikannya hidayah oleh Allah akan agama Islam ketika mengunjungi rumah pamannya. Paman yang berasal dari agama yang berbeda menanyakan perihal agama kepada Jule, dan justru mengingatkannya untuk mengikuti keinginan ibunya untuk membahagiakan sang ibu. Om, aku bilang, pas aku lagi ke rumah dia bilang kamu disuruh mami masuk Islam? Aku bilang iya, tapi aku gak mau. Terus dia bilang lagi, ya udahlah ikutin aja. Emang pernah bikin mami bahagia? Kata Om, apakah sudah berbakti buat orang tua? Untuk sekarang ikutin aja dulu. Nanti kalau udah gede ya terserah. Rupanya orang tuanya telah duluan masuk Islam saat itu. Setelah menjalani lika-liku tersebut, akhirnya Jule sudah mantap memeluk Islam. Yang kedua ini, terdapat kisah perjalanan seorang bule bernama Winnie Jones. Dan ia dipersunting oleh seorang pria asal Indonesia, dan jadi pembicara hangat di publik. Seorang perempuan cantik asal Australia, Winnie Jones, begitu antusias ketika dirinya diundang untuk menjadi salah satu pembicara di peringatan bagi korban serangan teror dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Acara peringatan tersebut digelar di Castlemaine, sebuah kota kecil pedalaman negara bagian Victoria. Winnie yang sudah menjadi mualaf sengaja diundang ke acara tersebut sebagai pembicara untuk menyuarakan toleransi antar sesama umat beragama. Mengutip ABC Australia, Winnie juga menyuarakan akan dukungannya kepada suku aborigin Jajawurung, pencari suaka, dan kelompok imigran dari berbagai negara di Australia. Winnie mengungkapkan bahwa kebencian tidak dimulai dari aksi teror namun lewat diskriminasi. Kebencian dimulai dengan seseorang yang tidak ingin saya menggunakan jilbab, tidak ingin duduk di sebelah saya di tram, atau berteriak mengejek saya di jalanan, kata Winnie. Winnie sendiri sudah menjadi mualaf dan memeluk Islam 3 tahun lalu. Ia juga mengisahkan bagaimana dirinya mengenal Islam. Di tahun 2015 lalu ia mengikuti program pertukaran pemuda Australia-Indonesia (AIYEP) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Awalnya ia mengenakan hijab karena menghormati budaya warga setempat di Banjarmasin. Namun ketika kembali ke Australia ia tetap mengenakan jilbabnya. Menggunakan jilbab menjadi bentuk penolakan perempuan sebagai objek dan seksualisasi tubuh perempuan, ujar Winnie. Keluarga Winnie sendiri mendukung penuh keputusannya mengenakan hijab sebagai kewajiban seorang muslimah. Meski begitu tak bisa dipungkiri jika keluarganya mencemaskan Winnie karena masih adanya Islamofobia di Australia. Pada tahun 2017, perempuan yang sedang menyelesaikan program doktor di University of Melbourne untuk bidang studi hukum hak perempuan itu menikah dengan pria asal Indonesia. Winnie dinikahi oleh Syahrial Umar, pria asal Aceh yang sekarang bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah dasar di Bendigo. Castlemaine adalah tempat yang baik untuk membesarkan keluarga, kata Winnie yang pertama kali bertemu suaminya di program AIYEP. Nah, dari program AIYEP ini Winnie belajar bagaimana bangsa Indonesia bisa hidup rukun walau berbeda-beda suku, agama, dan ras. Meski pernah mendapat perlakuan rasis dari warga Indonesia gara-gara dirinya berhijab, Winnie mengaku tak mempermasalahkan hal itu. Solidaritas yang ditunjukkan komunitas Castlemaine sangat penting bagi saya pribadi karena mereka mengatakan menerima dan akan melindungi kami,
ujarnya yang sempat merasa takut dan khawatir setelah serangan di Christchurch. Yang ketiga ini, kisah mualaf cantik yang terharu melihat hanya satu unit musala yang selamat dari longsor. Hidayah Allah datang kepada siapa saja dan dengan cara apa saja kepada yang dikehendakinya, seperti yang dialami Isya Rijal usia 23 tahun, yang memutuskan menjadi mualaf pada saat usianya menginjak 18 tahun. JJ, sapaan akrab Isya, lahir sebagai penganut agama Nasrani. Ayahnya merupakan seorang pendeta muda. Setelah ayahnya meninggal, dia menjalani hidup sebagai umat Kristiani yang taat beribadah didampingi sang ibu beserta kakak dan adiknya. Sebelum menjadi mualaf, JJ merupakan aktivis gereja dan menjadi guru sekolah minggu, serta aktif di unit kegiatan mahasiswa Kristen Oikimene Universitas Pakuan. Saat itu saya bertugas mendidik, menyajikan aktivitas yang dapat dilakukan setiap anak, di kategori kelasnya masing-masing hingga membuat dan menyiapkan alat peraga untuk menyampaikan firman Tuhan. Ujar perempuan yang akrab disapa JJ kepada Radar Bogor. Hidayah didapatkan JJ saat tergabung dalam kegiatan mahasiswa di Unpak yaitu Korps Sukarela, KSR, yang berada di bawah naungan PMI. Saat itu terjadi bencana longsor di Ciwaringin. JJ mendapat tugas untuk datang ke lokasi bencana. Betapa sedih dan terharu ketika melihat hampir seluruh rumah tertimpa longsoran tanah. Namun ada satu bangunan yang masih tegak berdiri dan menjadi tempat para korban mengungsi. Bangunan itu adalah musala. Saya melihat musala itu seperti menghangatkan para korban, memberi keamanan dan kenyamanan meski banyak lumpur di sekitarnya. Dari situ saya merasa takjub, ujarnya. Pengalaman lain yang membuatnya yakin untuk menjadi mualaf adalah ketika di lokasi bencana seorang bapak berbaju koko putih mengajaknya untuk menjalankan salat dan berkata apapun kondisinya jangan pernah tinggalkan salat. Saat bapak tersebut mengumandangkan azan pun suaranya begitu indah didengar melebihi nyanyian jazz yang disukai. Tiba-tiba hati saya tergugah dan tanpa disadari saya meneteskan air mata. Imbuhnya, setelah semua hal yang dialaminya, terbukalah hati dan pikirannya untuk masuk Islam. Semua pertanyaan itu timbul dan terjawab sekarang setelah saya mempelajari Islam, dan memutuskan menjadi Muslim. Dari situ saya semakin yakin untuk meninggalkan agama saya. Banyak keindahan di dalam agama Islam yang membuat saya kagum dan takjub akan itu semua. Jelasnya, pembacaan 2 kalimat syahadat JJ dibantu dan dibimbing kakak angkat yang merupakan teman kuliah satu kampus. Dia mengenalkan JJ dengan salah satu pemuka agama di sekitar rumahnya lalu diislamkan di sana. Pertama kali mengucapkan syahadat di kamar dan sebelumnya saya mengucap astagfirullah sambil menangis. Akhirnya saya memberitahu teman saya bahwa saya ingin menjadi Muslim. Tutur karyawati di salah satu perusahaan swasta itu. Awal menjalani kegiatan sebagai Muslim tentu tidak begitu mudah, mulai dari salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan hingga hal-hal wajib dan sunnah lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, semua bisa JJ jalani dengan ikhlas dan senang hati. Menjadi Muslim merupakan pengalaman indah untuk saya dapat mempelajari ini semua. Akunya, dia juga mengaku jika hubungan dengan keluarga sangat baik. Ibu saya terlahir sebagai Muslim namun berpindah agama menjadi Nasrani ketika menikah dengan ayah saya. Tuturnya, sang kakek adalah seorang Muslim yang memiliki pesantren dan juga masjid yang tidak begitu besar di Surabaya. Beberapa tahun sebelum saya menjadi mualaf, ibu saya sudah kembali memeluk Islam, begitupun dengan kakak dan adik saya, jelasnya. JJ mengaku sedih hingga saat ini perbedaan begitu mudah membuat pertikaian, pertumpahan darah, perang saudara dan memusuhi keluarga yang beda agama. Semua agama tidak pernah mengajarkan yang salah. Semuanya mengajarkan kebaikan tergantung kepada manusianya mau seperti apa mengamalkan kebaikan yang sudah Tuhan ajarkan, melalui cara yang berbeda-beda, pungkasnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.